Saya itu 95% percaya survei. Gitu. Sangat percaya survei. Ya. Iya. Pada lembaga kredibel. Kalau kemudian kita sudah lihat yang kita lawan ini ibarat tembok besar, masa kita mau nabrak? Iya betul. Iya. Bisa jadi saya jadi kayu bakar. Urusan pilkada itu ada 16.000 TPS. Kalau 16.000 TPS kali biaya TPS 2 juta aja per TPS, 32 miliar nih tak. Yang kita lawan kekuasaan dengan kekuatan finansial yang tidak ada ujungnya, buat apa kita maju? Bukan karena Sudirman yang mampu memborong ini partai semua, tetapi saya mengalami, saya lihat apa yang terjadi di tingkat nasional, sehingga harus kondisi ini, dan itulah yang harus saya terima. Dalam sejarah, saya bilang dalam sejarah pilkada di Sulawesi Selatan, untuk pertama kalinya Golkar jadi penonton. Tapi juga punya hitungan-hitungan lain. Salah satu hitungan yang lainnya itu yang selalu dikatakan karena ketika Ibu Alia menjadi pasangannya, tidak mungkin saya jadi penonton. Maka inilah saya juga jadi korban daripada pasangan ini, karena tiba-tiba saya dipeto untuk jadi ketua tim pemenangan. Yang peto lagi bukan api. Langsung Ibu Alia. Memang saya juga memutuskan tidak ujuk-ujuk mau terima lamaran api, tapi memang didasari oleh data survei yang kami pegang, sehingga saya mengatakan ya udah bismillah aja. Separuh otakku adalah otaknya Dani, separuh otakku yang di sini ada di Dani. Sahabat UKI, saya Asa Amir. Kita berjumpa lagi dalam podcast Catatan Jurnalis Supriyansa. Kali ini tamu kita istimewa, telah hadir di studio. Dan saya yakin tidak ada satupun masyarakat Sulawesi Selatan yang tidak mengenal beliau karena ketokohannya. Kita sapa beliau, Bapak Haji Ilham Arif Sirajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak, ini kehormatan untuk saya bisa satu meja dengan Kak Aco. Dan dulu ke satu meja waktu di DPR. Betul. Saya bersama Nita ini tahun 99. Ya Kak? Iya. Siap. Ketika saya di DPR. Mulai di situ. Dan salah satu wartawan yang paling sering kritis bertanya, inilah orang wartawan Pajar yang paling kritis. Dan banyak saya punya pengalaman sama Nita. Tapi itulah saya. Media saya selalu menganggap Nita. Media itu bagi saya adalah sebuah energi. Energi bagi saya ketika dia selalu mengkritisi saya. Tapi herannya sekarang Nita, pejabat itu begitu dikritisi, istilahnya anak media putus kontrak. Langsung merah kuping ya. Iya. Padahal menurut saya media inilah menjadi mitra yang betul-betul menjadi mata dan telinga bagi seorang pejabat publik. Kenapa? Dia paling tahu. Jadi kalau dia kritisi kita, alhamdulillah. Saya kan, Nita kan tahu. Awal periode saya 4 tahun bagaimana Pajar. Tapi saya kan menjadikan energinya Pajar itu sesuatu kekuatan besar. Mulai dari DPRD sampai wali kota tetap dikritik. Saya merasa kuat karena itu. Kalau sekarang pejabat sedikit dikritisi, cari bahkan yang paling parah langsung putus kontrak. Istilahnya anak-anak gitu. Tapi sahabat UKI, Kak Aco ini termasuk yang salah satu tokoh yang sangat paling friendly sekali untuk ditemui oleh media. Artinya tidak pernah ada sesuatu yang betul-betul dia simpan sesungguhnya. Jadi tidak ada yang seperti harus menghindari media dan sebagainya. Selalu dihadapi dengan senyum. Bahkan sebentar tunggu. Nanti lalu tetap ada waktu untuk selalu wawancara. Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa ketemu lagi dengan Kak Aco. Saya juga untuk kedua kalinya saya ada di catatan jurnalis Supriyansa. Oke, ini kedua kalinya. Iya, Kak. Alhamdulillah. Ya. Ini kita mau ceritakan ini lagi seru-serunya pilkada nih Kak. Memang lagi musimnya. Ini sampai November. Cuman memang Nita kali ini ya dinamika politiknya nggak lain. Apa? Jadi waktu itu kayaknya pendek banget. Tidak seperti pilkada-pilkada yang lalu, orang persiapannya itu panjang ya. Nah, ini kan begitu masuk langsung tahapan pendaftaran, berproses, ini udah mau masuk kampanye. Jadi praktis paling 3 bulan. Bahkan ada orang yang hari ini baru keluar rekomendasinya, sebentar malam sudah penutupan pendaftaran. Jadi baru kawin ya langsung besoknya langsung pendaftar. Nah, artinya ruang untuk kemudian bersosialisasi itu agak pendek. Dan itulah
Saya bilang memang agak lain dinamika sekarang. Bahkan saya kadang-kadang bercanda, sekarang banyak pemain sulap. Tiba-tiba simsalabim, Ya. tidak pernah dibayangkan Nisa mau jadi wali kota atau bupati kepala. Bisa jadi dia muncul menjadi calon. Nah itu saya bilang banyak pemain sulap sekarang. Tapi penting juga nanti dilihat ketokohannya Kak. Ya, pengalamannya. saya kira disinilah peran strategi bagi tim pemenangan, apa yang harus dilakukan dengan segala upaya, waktu yang singkat, itu tanggung jawab dia. Siap. Kak, sebelum kita masuk di Pilkada nih Kak ya. Saya yakin banyak orang sudah sangat mengenal Kak Aco. Tapi bagi saya itu penting untuk sahabat UKI tahu bagaimana ketokohan Kak Aco ini, bagaimana beliau membangunnya dari sejak kecil, misalnya dari membangun karir politiknya. Tapi pengen tahu bagaimana masa kecilnya ini. Sampai kemudian ada di titik di sini sampai menjadi politisi dan menjadi tokoh terkenal di Makassar, di Sulawesi Selatan terutama ya, secara menyeluruh. Bisa cerita Kak, bagaimana lahir di mana, besar di mana? Saya sebenarnya biasa aja, tidak ada. Cuman kebetulan orang tua menjadi simbol. Orang bapak saya itu adalah sekretaris pertama Sekber Golkar. Jadi kami ini lahir dari rahim Golkar. Ya saya dengan beberapa saudara-saudara saya. Jadi ketika orang-orang Golkar dalam perjalanan kepengurusan Partai Golkar selalu kan mencari, kalau ada bagian daripada turunan langsung dan punya kapasitas, biasanya dalam dirangkul. Nah, saya berangkat dari organisasi kepemudaan. Tahun 82 saya mulai berkiprah kalau saya lahir di Makassar, kecil sama dengan anak-anak biasa, cuman memang interaksi pertemanan saya memang dari kecil suka yang rame-rame. Dulu ketika Bapak Bupati di Goa, Bapak kan Bupati di Goa 9 tahun. Saya tuh suka bikin pertandingan main bola anak-anak. Saya bikin dengan teman-teman. Sudah biasa mengatur-ngatur yang begitu. Nah, selepas itu saya sekolah di Bandung, SMA, pulang dari SMA ke Unhas, kuliah di Unhas karena targetnya kuliah di ITB tidak lulus, akhirnya lulusnya di Unhas. Nah, semenjak 82 saya mulai berorganisasi. Jadi waktu saya SMA di Bandung, saya sudah masuk aktif di FKPPI di Sulawesi Selatan. Nah, dari FKPPI itu kemudian dulu kan partai politik ini ada 3. Iya. Golkar, PDI, sama P3. Di Golkar sendiri ada namanya 3 jalur. Jalur G, jalur Golkar, jalur birokrasi, jalur ABRI. Ya. Nah, FKPPI masuk dalam gerbong jalur ABRI. Jadi ketika dalam setiap ada kesempatan pengambilan keputusan di tingkat Golkar, pasti selalu jalur A-nya ikutan. Jalur A-nya itu siapa? Orang-orang yang ada di struktur organisasi di bawah pembinaan TNI. Waktu itu belum TNI Polri, masih 1 TNI. Jadi yang anak-anak polisi yang punya kiprah politik ikutlah di situ. Makanya ada beberapa FKPPI, beberapa anggota-anggota DPR itu yang dari Golkar itu basicnya bukan dari rekrutmen Partai Golkar, tapi dia dari FKPPI yang kemudian melebur menjadi kader Golkar, gitu. Jadi jalannya biasa aja. Dan mulai dari tahun 82, 84, kemudian saya masuk di AMPI. Saya masuk di AMPI itu rekomendasi jalur A juga. Karena AMPI kan dari organisasi kepemudaan Golkar. Kita masuk di situ. Masih Sekber waktu itu. Sudah partai. Nah, kan 77 sudah bukan, 71 kan Sekber. Menarik jadi Partai Golkar. Jadi masuk ke AMPI. Nah, dari AMPI kemudian saya direkomendasi untuk menjadi pengurus di Kota Makassar. Saya wakil bendara Kota Makassar hampir 7 tahun. Kemudian musda di tingkat provinsi, saya terpilih ditempatkan menjadi koordinator Biro Pemuda. Dan Biro Pemuda waktu itu mengendalikan semua organisasi-organisasi afiliasi Golkar yang ada, mulai Fokus Maker, generasi muda Soksinya, kemudian AMPI sendiri. Terus mengendalikan satgas-satgas. Jadi ketika saya berada di Golkar, itu saya selalu berada pada
tanggung jawab untuk level grassroots-nya. Makanya saya selalu bilang sama, saya di Golkar ini tidak ujuk-ujuk langsung pernah jadi ketua Golkar provinsi kan. Iya. Saya kalau mau lihat SK saya, pernah saya kasih kumpul, hampir 12 tahun saya itu kalau ada kepanitiaan selalu jabatannya di situ koordinator keamanan. Jadi sudah identik dengan urusan pengamanan, urusan pemuda, dan itulah akhirnya berjalanlah. Dari situ Biro Pemuda, saya masuk anggota DPR, kemudian Musda Golkar Makassar, saya jadi ketua Golkar Makassar 2 periode, kemudian Musda luar biasa provinsi, waktu Pak Amin Sam mengundurkan diri, saya terpilih menjadi ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan. Perjalanan Partai Golkar kemudian tidak terpakai maksimal, datang tawaran tahun 2010 untuk bergabung di Demokrat. Akhirnya saya diminta untuk memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan. 10 tahun di Demokrat, balik lagi ke Golkar. Ya, gitu. Ya, jadi ujung-ujungnya kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi sebenarnya meskipun tidak hanya sekedar dilahirkan sebagai seorang pemimpin, tapi memang terkaderisasi sejak dari kecil. Kira-kira begitu seperti lah, itu ya proses sudah terbiasa perjalanan. dengan gaya memimpin orang, ngumpul-ngumpul orang. Memang itu. tanpa disadari mungkin perjalanannya memang sudah terkader ya, sudah terbentuk itu baru sadar ketika gini. Banyak Dulu waktu saya kecil begini ya, dulu saya kecil. Jadi saya juga lihat perkembangan anak saya begini. Nggak perlu diarahkan sebenarnya. Dia mencontoh. Dia akan mengalir dengan sendirinya. Dia akan ikut. Dia lihat bapaknya seperti apa. Bapakku bisa begini dengan cara begini. Nah, saya juga coba ini. Hanya jalan aja. Iya. Kak Aco waktu jadi wali kota ceritanya gimana? Apanya? Waktu jadi wali kota kan 2 periode juga waktu itu. Nah, itu prosesnya juga. Saya kan ketua Golkar Makassar. Waktu tahun 2004 pemilihan kota Makassar, wali kota Kota Makassar itu masih mekanisme DPR. DPR ya. Kursi Partai Golkar di DPR 23. Artinya di atas kertas otomatis pasti siapapun di Golkar akan menang karena 23 50 plus 1 kan. Iya. Karena 45 anggota DPR. Iya. Kalau kita dapat 23, hitungannya siapapun di Golkar udah pasti dapat. Udah pasti jadi wali kota. Tapi faktanya tidak begitu. Dari 23 anggota DPR, kita cuma bisa pegang 18 waktu itu. 18. Walaupun tetap kita kalian 23 tapi cuma 18. Saya tahu ada 5 yang akan tidak berpihak sama kita. Nah, saya harus mencari cadangannya. Iya. Saya carilah cadangannya. Adalah PDI, kemudian ada beberapa unsur praksi APRI yang kemudian sepaham. Iya. Akhirnya cukuplah saya mendapatkan angka putaran kedua itu, pemilihan itu di angka 23. Lebih dari separuh. 24. Itu berlaku 2 periode Kak? Begitu juga? Nah, periode keduanya sudah pemilihan langsung. Nah, mekanismenya lain lagi. Iya, betul. Maka ketika saya periode pertama, saya sudah bilang sama masyarakat, tapi kan saya sudah membaca situasi politik bahwa ke depan dinamikanya kan akan lain karena masyarakat yang memilih. Ya. Artinya saya harus memanfaatkan ruang ini sebaik-baiknya dalam 5 tahun untuk bisa meyakinkan kepada publik bahwa kalau besok kau cari pemimpin, ini yang kau bisa percaya karena saya sudah membuktikan. Maka waktu periode pertama saya berlangsung mengatakan, jangan pernah berpikir saya mau 2 periode ya. Saya bikin statement begitu. Kenapa? Karena jangan muncul. Karena ketika bukan masyarakat yang meminta, peluang untuk memenangkan itu kan menjadi kecil. Jadi 5 tahun ini saya betul-betul memperlihatkan kerja yang kemudian masyarakat bisa menilai. Itulah lahir perubahan wajahnya Pantai Losari, perubahannya lapangan Karabosi. Walaupun tantangannya, nauzubillah min zalik, ya. Seandainya kalau ada itu urusan Karabosi waktu itu, Nita, kalau seandainya bisa kirim surat ke malaikat, dikirim juga, cuma tidak ada yang antar posnya ke malaikat. Tapi itu tadi. Maka saya simpulkan, ternyata dalam perspektif politik masyarakat menilai selalu kekuatan mata itu lebih kuat daripada telinga. Maksudnya, ketika seorang pemimpin daerah mampu
membuat karyanya dan dilihat oleh masyarakat, seberapa besar pun bisikanmu, oh itu pencuri, itu ini akan lewat di situ. Betul. Yang dilihat ada buktinya. Karyanya Kalau terlihat. kau belum ada buktinya. Nah, seperti itu. Jadi saya betul-betul tahun periode pertama itu ibaratnya rasanya 5 tahun. Kan memang periode pertama itu saya 4 tahun 1 bulan 11 hari. Karena aturan waktu itu siapa yang mau maju di periode kedua harus mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri pas di hari ke-11 bulan kedua tahun kelima. Jadi saya makanya digantikan oleh Andi Heri melanjutkan sisa 11 bulannya gitu. Kemudian dibuktikan kemampuan kepemimpinan itu keterpilihan masyarakat melalui pemilihan langsung. Pemilihan langsung kita dapat 70% dari 8 pasang calon. 70%. 68 sekian lah. 68 sekian persen. Tapi calonnya banyak, 8 calonnya waktu itu. Saya memang di era saya memimpin itulah yang kemudian ruang untuk orang ikut berkontestasi politik itu terbuka. Pertama saya 8. Ketika saya mengakhiri masa jabatan waktu mau Pak Dhani 10 pasang. Bayangkan ruangnya begitu luar banyak. biasa ya. Kok demokratis sekali. Ada kebanggaan bagi saya bahwa saya mampu memberikan pencerahan dan pendidikan politik yang baik sehingga orang tidak sungkan-sungkan mau maju. Iya, betul. Bertanya. Bayangkan 10 pasang ya Kak? Iya. Bayangkan saja orang sudah tahu dengan segala prestasi saya masih bisa mengajak orang, ayo dong ikut sama-sama kita bersaing. Saya kan belum tentu menjadi pemenang. Tapi 8 pasang itu. Lapang banget ya hatinya gitu, sampai bisa sampai 10. Kak, selain kita sebagai wali kota ini kan yang sekarang ini di sampingnya Kak Aco ini ada juga yang selalu mendampingi selama ini sudah berapa tahun pernikahan Kak? Itu ada Ibu Alia Mustika Ilham yang kami menikah itu 92 berarti 32 tahun. 32 tahun. Luar biasa perjuangan 32 tahun membangun rumah tangga. 32 tahun saya menikah. Masa pacarannya tanya Nita. Oke. 7 tahun kita pacaran. 7 tahun kita pacaran. Jadi pas dia usia kenapa sih bisa pacaran? Ya biar pemirsa tahu juga. Dulu kan saya tinggal di Maipa. Jalan Maipa. Rumah saya di Maipa, dia sekolah di Raja Wali, SMA Raja Wali, berteman dengan adik saya. Kalau pulang sekolah atau istirahat, biasa main ke rumah kan dekat di Maipa, betul. Di Maipa main situ. Wah, cantik juga ini, biasa lah. Temannya ada di odo-odo, gitu lah. Pendek cerita. Tapi 7 tahun kami pacaran dengan pacaran dengan anak tentara. Kalau malam minggu itu sudah 9:30 ya di terasnya sudah mulai mati lampu. Begitu kode. Jam 10 bulan pulang pintu agak dibanting keras. Ini sudah kode semua. Dan itulah. Dia disiplin. Bapaknya itu sangat disiplin. Mulai dia tentara, polisi militer, kemudian lingkup kehidupan keagamaannya cukup keras. Jadi saya juga pernah mendengar dari Ibu Alia langsung bahwa beliau sangat diawasi sebagai anak perempuan. Iya betul. Anak bungsu dan perempuan ini sangat ketat. Jadi luar biasa juga perjuangannya Kak Aco untuk memperoleh. Bahkan pernah satu waktu hampir lewat. Kan 7 tahun kita pacaran. Tiba-tiba satu waktu ada orang yang main potong kompas. Mau ngambil. Wah untungnya saya tertantang, saya datang juga melamar langsung. Saya datang begitu. Luar biasa. Dia bilang habis terlalu lama nggak datang. Oh kalau itu yang ditunggu, besok saya suruh datang keluarga saya di sini. Itu ceritanya. Jadi selama 30 jadi pantas ya kalau termasuk ibu misalnya sekarang berada di dunia politik karena waktunya bersama-sama. Ibu itu tidak basicnya di politik, bisnis. Dia pekerja, dia pekerja itu, pekerja. Jadi ketika dia masuk di dunia politik di DPR, maka dia agak happy karena dia merasa DPR itu menjadi sebuah pekerjaan. Pekerjaan beda dengan sebuah jabatan publik yang kepala daerah ya, beda. Jadi
sebenarnya Bu Ali itu basicnya memang bisnis, Iya, bisnis. Ya, beliau pekerja ya. Iya, ya. Dan dari dulu mulai dia tamat SMA, kemudian kerja di hotel, bagian keuangan, kemudian masuk di Sempati waktu itu di keuangan, dan basicnya di keuangan memang dia. Sambil dia banyak bisnis, banyak lah pekerjaannya, tiba-tiba dia bisa punya rumah, beli rumah, cicil rumah, terus dia persewakan, mobil juga begitu. Kebetulan waktu itu Simpati kan rata-rata pegawainya, manajer-manajer kan datang di sini orang luar. Pesawat Simpati ya? Iya, Simpati itu. Iya, okay. Dari orang luar. Jadi ketika datang ada bosnya, manajer keuangan, manajer operasional, kepala cabang. Rata-rata minimal 3 rumah dia butuh. Dan yang mengatur rumah itu Alia. Kan dia tahu ada kebutuhan. Daripada dia cari kontrak, dia cari uangnya. Dia yang beli rumah, dia kepanjar rumah, kemudian rumah itu dikontrak, si kontraknya bayar lagi itu rumah. Jadi benar-benar entrepreneur ya. Iya. Entrepreneur, aslinya entrepreneur. Betul. Iya. Gitu lagi. Ya. Kak, itu kemarin kan Kak Aco juga ini kita ke pilkada ya Kak. Kemarin kan termasuk salah satu kandidat yang disebut paling pesaing keras dari salah satu kandidat sekarang itu Andi Sudirman Sulaiman. Kak Aco disebut salah satu yang agak termasuk yang agak berat ini, saingan terberat ya kalau nanti maju ketika itu. Tapi kemudian Kak Aco mungkin karena politik akhirnya tidak memungkinkan untuk maju. Bagaimana situasi? Kalau saya kan begini. Ketika perjalanan Pak Nurdin Abdullah dan Pak Sudirman 2019-2024 itu perjalanan yang tidak tuntas, karena Pak Nurdin tiba-tiba dapat masalah, masalah dalam perjalanan sehingga dilanjutkan oleh Sudirman. Memang dari awal orang selalu melihat bahwa kita masih punya prospek nih. Tapi kalau saya sendiri dalam lingkup keluarga sebenarnya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Anak saya itu yang ketiga itu, yang perempuan itu yang paling keras. Kemudian perempuan itu yang paling keras. Kenapa? Dia merasa bahwa 10 tahun ketika saya menjadi wali kota, kita tidak memberikan fokus cukup pada anak-anak. Anak-anak harus bisa mandiri, ngurus dirinya sendiri, dan ternyata dengan kemampuan mereka sendiri, prestasinya juga di sekolah luar biasa. Tidak ada anak-anak saya semua yang 2 ini perempuan, yang sama yang laki kan begitu saya masuk pesantren. Jadi saya agak lebih lebih lega. Anak laki-laki kita masukkan pesantren, anak perempuan saya jaga. Anak perempuan inilah yang selama kita jadi wali kota, mulai dari SD sampai dia SMA 10 tahun, dia mandiri, urus dirinya sendiri. Karena bapak ibunya sibuk. Iya, bapak ibunya sibuk. Ya. Dan ketika selesai saya menjabat wali kota, ada masalah. 18 jam sebelum serah terima jabatan, 18 jam ini tak. 18 jam. Ya, besok pagi jam 10 serah terima jabatan, jam 5 sore diumumkan KPK. Padahal saya tanya, kenapa sih nggak bisa nunda 1 hari, 2 hari, orang mau hajatan besar nih. Sehingga ya barangkali itu kalau setuhan semua yang hadir kurang lebih 15.000 pasang mata, tidak ada. Saya yakin dan percaya 80-90% orang menangis melihat posisi saya waktu itu serah terima jabatan. Dan itu tahun 2014. Nah, itulah yang paling keras dia menolak. Ayah 10 tahun dulu kita ikhlas. Tidak diurus, kami tidak diurus. Tidak. Tapi ternyata semua yang ayah persembahkan ternyata ujungnya ada di pesantren. Ya, artinya nilai kebaikan harus hilang semua. Jadi kita tidak, kalau ayah cukuplah nggak usah lagi ngurus politik. Nah, selesai di situ. Tapi kan dinamika ini tidak sedikit orang masih menaruh harapan besar. Karena waktu 2013 pilkada 2013 kami mendapatkan dukungan 1.792.000. Pak Nurdin itu 1.860 sekian ribu. Ya, nggak banyak selisihnya. Betul. Ini belum bekerja loh. Iya, belum. Enggak, yang lalu waktu sama.
Iya. Tapi waktu saya kan itu bersaing dengan Pak Sarul pada posisi incumbent. Oke. Nah, kalau Pak Nurdin kemarin tidak ada incumbent, Iya. ya betul. artinya Sama-sama, tarung bebas, iya. tarung bebas. Waktu itu incumbentnya Pak Sarul lagi kuat-kuatnya, Iya. tapi saya masih bisa dapat 1.792.000 suara. Nah, atas modal itu tidak sedikit tokoh minta, ayolah Pak, siapa minta. Nah, kalau kita coba test and the water, ya, Iya. kita coba jalan-jalan. Test the water, ya. Yang pertama kita ingin coba ukur ini yang 1,7 masih konsisten nggak sih? Kan kita tahu ini, Iya, betul. siapa ini 1,7 juta orang. Kita datangin toko-tokonya. Oh ternyata masih ada kerinduan memang. Masih ada kerinduan. Berjalan waktu, Pak Nurdin bermasalah. Semakin tinggi tekanan orang mendorong kita semua. Anak-anak juga semakin tinggi tingkat protesnya. Ayah kan sudah nggak ini gini. Saya bilang, beginilah. Ibu ini sudah terlanjur ada di dunia politik. Kakakmu, Iul yang paling tua juga sudah masuk dalam ranah politik. Kalau kemudian ayah mempertahankan egonya, akan bisa jadi ibu akan korban, Iul akan korban. Kenapa? Karena itu tadi kita cuma mempertahankan kita punya diri, padahal ada keluarga yang bisa melanjutkan. Nah begitu. Akhirnya dia diam. Ya, udah diam. Artinya diam. Ayah mau jalan, saya tidak bisa membantu karena saya tetap konsisten. Saya tidak setuju ada dalam politik. Ibu dengan Iul ya, walaupun tapi kan namanya anak tidak mungkin dia tidak lihat saudaranya, tidak lihat ibunya berkata. Jadi udah jalan. Ibu Alia pun itu kan sebenarnya masuk di dalam dunia politik keterpaksaan. Iya. Karena kan ada proporsi 70-30. Perempuan 30% ya. 30%. Sementara Partai Demokrat untuk dapil 1 kekurangan perempuannya. Saya kebetulan sudah menjadi ketua Demokrat waktu itu, dimintalah. Nah, sementara saya juga tahu, walaupun saya tahu bahwa kalau cuman simbol dukungan, tingkat popularitas memang cukup. Tapi apakah ibu mampu bekerja di masuk politik. di dalam dunia politik? Tapi kan kalau tidak pernah dicoba, kamu bisa diukur. Betul. Iya. Ya udah jalan aja. Paling tidak ibu punya modal di Makassar sebagai ketua tim penggerak PKK yang 10 tahun. Yang waktu itu pergerakan PKK juga cukup bagus. Dinamis sekali waktu saya memimpin kota Makassar. Banyak penghargaan sama dengan kami banyak penghargaan. Akhirnya dapatlah kurang lebih 100.000 suara. Lebih 100.000 untuk Makassar. Waktu itu saya dalam kapasitas menjabat. Sebagai wali kota. Ya bisa jadi dia punya kader, orang masih melihat saya. Tetapi yang luar biasanya, ketika periode kedua, saya ada di pesantren. Saya tidak menyertai, dan dia masih dapat 70.000. Artinya dia masih punya basic orang yang kompetensinya berjalannya. Saya ingat betul itu waktu dia tanya teman-teman tidak terlepas memang faktor ketokohan ketokohannya Pak Ilham waktu itu, karena ketika dia jalan dia periode kedua mau sosialisasi itu berapa kali ketemu, pasti saya pilih ini Pak Ilham. Pak Ilham itu orang baik. Pernah saya makan mie dia bayarin. Pernah saya makan coto dibayarin. Padahal itu harga 15.000 satu malam. Saat mie titi berapa sih dulu? Zaman itu. Jadi frekuensinya sebagai orang baik itu jalan terus ya. Padahal nilai-nilai seperti itu yang makanya saya selalu bilang, kalau kebetulan ada rezeki dan kau berada pada posisi jabatan publik, lihatlah yang hal-hal yang kecil seperti itu. Karena sebenarnya enggak kita masuk makan coto, jangan makan coto di kan. Warung-warung coto di pinggir jalan yang kira-kira cuma 20 orang. Warung titik dulu kalau banyak penuh juga paling 30-40 orang. Kali 15.000 berapa sih masa wali kota makan dia bisa bayarin semua. Kayak gitu aja saya lakukan. Nah itu ternyata memori masyarakat itu terekam. Saya pasti pilih ini karena ini. Ya alhamdulillah terpilih lagi dia. Nah di periode ketiga ini memang dinamikanya sangat-sangat berbeda. Karena periode pertama, periode kedua tidak ada pendekatan pragmatis yang dilakukan, betul-betul kemampuan komunikasi, kemampuan membangun jaringan, tidak ada pendekatan pragmatis yang dilakukan. Tapi kan 2023 hampir semua orang
mengakui bahwa ini pemilu yang paling brutal 2023, 24 ini paling brutal ya, sehingga kondisinya seperti ini. Memang ada hal yang sama sekarang ini. Artinya tanpa pendekatan itu pun Alia masih bisa dapat sekitar 60.000 suara. Tapi akumulasi partai politiknya tidak bisa mewakili satu kursi karena di bawahnya Ibu Alia tidak kerja maksimal. Dari 8 caleg cuma Ibu Alia yang bekerja sehingga akumulasinya tidak bisa. Padahal cuma beda 3.000. Tapi barangkali itulah mungkin jalan-jalan Tuhan juga salah satunya. Iya. Sehingga kemudian harus pilihannya menjadi wakil wali kota bersama Abdi. Sama dengan saya. Saya ini Nita 3 tahun keliling Sulawesi Selatan bersosialisasi untuk pilgub. Iya. 3 tahun. Alia tidak pernah sosialisasikan dirinya mau jadi wakil wali kota. Dia ngikut bertanding, saya tidak ikut bertanding. Gitu. Ini bisa jadi. Ya, kita manusia cuma bisa berusaha, ikhtiar. Akhirnya takdir itu ditentukan oleh Allah. Dan saya selalu memaknai begitu. Tidak ada kekecewaan. Yang kecewa ini malah relawan yang saya saya ini paling pusing Nita. 3 tahun kita keliling Sulawesi Selatan, ketemu orang banyak yang punya harapan perubahan terhadap diri saya. Terus tiba-tiba saya tidak ikut bertanding. Nah, tidak bisa salahkan juga di Sudirman, ya. Tidak bisa disalahkan kan sekarang ini partai politik gini. Tapi kan dinamika politik secara nasional. Jadi saya juga akhirnya sadar, saya di Golkar sampai Lasmi ini bulan Juli itu masih diyakinkan bahwa Golkar tetap konsisten dengan mekanisme elektoral. Artinya kalau di internal kan tidak ada yang kalah saya elektoralnya. Betul. Ya, selama 3 tahun. Iya, paling tinggi. Kemudian disandingkan dengan Pak Sudirman sebagai incumbent juga tidak beda-beda jauh. Iya, bedanya di margin error. Jadi artinya memang peluang untuk saya maju. Tetapi kan secara nasional ini ada bagian daripada komitmen-komitmen yang terbangun ya. Kita tidak bisa, orang di daerah tidak bisa ngapa-ngapain. Partai politik dari pusat yang menentukan. Bukan cuma di Sulawesi Selatan. Di beberapa daerah kejadian seperti ini. Ini juga barangkali memang ada sebuah sistem yang salah nih. Menurut saya pandangan saya. Kenapa? Karena interval pilpres ke pilkada itu waktunya dekat. Ya. Artinya ketika pilpres koalisi yang terbangun memenangkan pilpresnya, ini mencoba mau menarik turun kemesraannya sampai di tingkat bawah. Gitu lah. Nah, kebetulan yang di koalisi pemenang pilpres ini, yang kebetulan kadernya menjadi pilpres, dialah merasa saya menjadi ketua kelas, saya mengatur. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Jadi terbawalah ini semua orang pada itu. Kalau saya menyarankan ke depan, memang intervalnya ini bagusnya idealnya. Dan itu ternyata pernah diajukan gugatan ke MK oleh beberapa pakar. Itu 2,5 tahun. 2,5 tahun antara pilpres dan pilkada. Sehingga kompetisi ini kan tidak kelihatan kompetisinya partai politik. Betul. Nah, karena itu tadi masih terlalu dekat. Tapi ketika ada waktu ruang yang cukup, maka ada terjadi kompetisi memunculkan kader. Ini kan akhirnya bisa jadi di beberapa daerah ketokohannya yang muncul tidak memenuhi syarat sebenarnya. Tiba-tiba orang baru aja yang muncul. Tapi karena ada kekuatan politik yang bisa mendrive, itu jadi. Betul. Yang kedua, ini juga terkait persoalan pembiayaan bagi daerah. Kasihan sekarang ini daerah baru pilpres Februari menghabiskan uang, kemudian harus lagi mempersiapkan anggaran. Berarti 1 tahun 2024 ini untuk program belanja pembangunannya pasti akan berkurang karena banyak kesedot untuk persiapan. Tapi kalau 2,5 tahun itu cukup ideal sebenarnya. Masih bisa prepare dan masih ada prepare, masih ada 2 tahun yang bisa dilakukan. Jadi bagaimana Kak Aco menyampaikan kepada relawan mengobati luka, mengobati kesedihan mereka? Ini paling berat kan yang saya hadapi. Dan saya kan ketua umum Golkar waktu itu. Yang paling berat ini saya hadapi bukan kalau Golkar saya nggak sulit, tapi saya ngadapin orang banyak 100 ribuan ada saya ngadapin orang. Dan mereka ini orang-orang yang artinya betul-betul bukan karena karena jauh sebenarnya mereka sudah tidak ada
tidak ada iming-iming apa gini-gini. Nah, Memang nothing tulus, mereka mau lihat saya maju dan bawa perubahan. Akhirnya saya ketemu dengan segala macam karakter yang muncul di sana. Ada yang menangis, ada yang marah, emosi. Kenapa bisa begini? Ini penzaliman apa? Harus saya jelaskan semua itu. Ini bukan proses penzaliman, bahwa ada kondisi yang tidak bisa kita. Saya bilang kalau cuma mau memaksakan maju, bisa saja. Tapi kemudian kalau kita akhirnya di atas kertas kita sudah tahu kalah, karena pendekatannya. Karena saya ini kan survei Mendit. Saya itu 95% percaya survei. Ya, oh gitu. Sangat percaya survei, ya. Ada lembaga kredibel. Ya, banyak juga survei sekarang yang saya tidak abal-abal gitu ya bahasanya. Cuman saya sangat saya tahu bagaimana mekanismenya, bagaimana mengambil sampelnya. Jadi kita tahu. Kalau kemudian kita sudah lihat yang kita lawan ini ibarat tembok besar, masa kita mau nabrak? Iya betul. Iya. Bisa jadi saya jadi kayu bakar. Malah jadi hancur. Sementara urusan pilkada itu ada 16.000 TPS. Kalau 16.000 TPS kali biaya TPS 2 juta aja per TPS, 32 miliar nih tak. Kalau ada 32 miliar untuk kita pasti menghabiskan. Walaupun biaya politiknya, kos politiknya itu jauh lebih besar. Tapi kan itu salah satu gambaran biaya yang keluar untuk ini yang real ini yang memang biaya per TPS, mulai dari saksi, mulai jaringan di TPS apa semua itu kira-kira paling sedikit 2 juta. Udah 32 miliar. Kemudian kita bilang kita lawan kekuasaan dengan kekuatan finansial yang tidak ada ujungnya. Buat apa kita maju? Nah, lebih bagus saya bilang waktu 5 tahun ini bukan waktu yang panjang. Ya, berikanlah kita. Mari kita tetap bekerja jalan silaturahmi. Karena kebetulan saya juga orang hobi di jalan-jalan. Jadi tidak sulit untuk menjaga maintenance ini. Orang-orang yang selama ini setia sama kita. Iya, artinya tinggal aja komunikasi. Dan saya selalu bilang sama teman-teman politisi yang kebetulan ikut berkontestasi di legislatif, kau kalau kau gagal, jangan kau tinggalkan basicmu. Kenapa? Kalau kamu mau punya orientasi 5 tahun berikutnya, maka kau akan ketemu. Tapi kalau kau begitu gagal, kau tinggalkan, kau berangkat lagi nanti 5 tahun, kau start nol. Tapi kalau kau maintenance, anggaplah kau punya suara dapat 20.000, tidak lolos 20.000. Tapi 20.000 ini kau maintenance, kan gampang ditahu itu. TPS ini berapa suaramu, kau tahu bisa breakdown siapa yang orang yang 20.000 ini, orang di TPS ini yang memilih saya. Kita bisa tahu, gampang deteksinya. Kalau 20.000 ini kita bisa bangun terus komunikasinya, kita jaga ritmenya 5 tahun, bisa jadi 20.000 ini akan menjadi tim sukses. Kalau 20.000 ini nambah 1 aja, berarti kalau periode berikut ada suara 40.000. Tapi rata-rata ini politisi, begitu gagal dia mundur. Kenapa? Karena dia terbiasa pendekatan dengan sesuatu. Dari uangku bagaimana semua dekat. Padahal rakyat ini paham kok. Hanya butuh disapa. Iya, mau disapa. Pengalaman saya. Bayangkan Nita. Saya boleh dikata yang seperti Ibu Alia begitu begitu saya mengakhiri masa jabatan, begitu dia terpilih menjadi anggota DPR, kita berada pada titik terendah, titik nol. Ibaratnya blank ini saya. Blank tiba-tiba dari segala prestasi langsung tsunami besar terempas ini barang. Pikiran kita seperti itu. Saya coba jalan ke masyarakat. Waktu itu setelah penetapan, yang ada orang pada nangis. Begini, anak saya, ukurannya anak saya. Kan saya cuma mau jaga keluarga saya. Dapat apa? Anak saya semua yang diketemu, kasihan itu bapakmu nak gini. Bapakmu itu orang baik. Artinya tidak ada perspektif negatif terhadap saya dalam kasus itu. Jadi inilah yang kemudian saya, begini kondisinya. Kalau itu berarti saya mesti jaga. Saya jaga terus ritme saya. Banyak. Saya kebetulan pagi masih olahraga naik sepeda, masuk lorong ketemu. Pak Ilham. Sama sekarang 3 tahun saya sosialisasi dengan tagline gubernurku. Ya masih tidak ikut kontestasi.
Tapi sampai hari ini lebih banyak orang panggil gubernur, Pak Gubernur, Pak Gubernur daripada Pak Aco. Itu dia. Artinya malah Luar impact biasa, lain. ya. Malah jadi saya bilang, Yang sudah dibangun 3 tahun itu. Jadi saya bilang nggak apa-apa saya tidak jadi gubernur, tapi 2 tahun ini saya dipanggil gubernur di masyarakat. Cuma tidak dilantik. Iya. Gitu nih. Kak, jadi untuk yang 5 tahun yang nanti ini Iya. November pilkada kita di gubernur, jadinya Kak Aco berlabuh di mana nanti? Ya kan saya jelas partainya. Dan saya tidak memulai. Iya. Golkar ya, Kak? Dan saya tetap konsisten dengan apapun putusan Golkar. Itu tadi saya katakan. Bukan karena Sudirman yang mampu memborong ini partai semua. Tetapi saya mengalami, saya lihat apa yang terjadi di tingkat nasional. Sehingga harus kondisi ini. Dan itulah yang harus saya terima. Dan itu juga saya disampaikan oleh partai saya. Bahwa kondisinya begini. Bukan kami tidak mau. Bukan kami tidak mau. Kami bangga dengan kader untuk bisa maju. Dalam sejarah, saya bilang dalam sejarah pilkada di Sulawesi Selatan untuk pertama kalinya Golkar jadi penonton. Betul. Tidak ikut berkontestasi. Tapi ini secara nasional kita mau bilang apa? Kekuatan ada, kekuatan mendrive ini semua dari pusat. Harus terima. Oleh karena itu, ketika saya ditanya, kenapa, bagaimana pilihannya? Ya, saya harus konsisten. Saya akan memilih apa yang menjadi putusan partai. Saya akan tetap Partai Golkar saat ini salah satu yang mendukung Iya, Pak Andi Sudirman iya, ya dengan Bu Fatmawati Rusdi. Iya. Baik, Kak, ini kan sekarang kita fokus ke Pilwalkot ya. Iya. Ini kan terus jelas Ibu maju nih ya. Apa yang mendorong Kak Aco untuk ayo Ibu maju? Jadi ini juga panjang ceritanya nih, ya. Kan dalam perjalanan kami dalam keluarga selalu saling mensupport, ya. Ketika saya mengambil sikap bahwa kita mau maju menjadi gubernur, maka istri dan anak-anak supportingnya ke situ, ya. Kecuali satu anak perempuan saya itu udah nggak tapi yang anak laki-laki tetap sama ibu tetap konsisten, ya. Berjalanlah semua. Seiring waktu berjalan sampai pada satu saat tidak ada jalannya. Di satu sisi, setiap kandidat yang mau berkontestasi di Makassar, kalau melakukan survei, kemudian menanya kepada responden, siapa wakil yang diharapkan untuk mendampingi si A, selalu muncul namanya Ibu Alia pada peringkat 1 atau peringkat kedua elektoralnya untuk posisi wakil. Sehingga banyak orang yang datang, termasuk Api. Itu Api kira-kira 4 bulan yang lalu udah datang. Sebelumnya sudah ada orang yang sudah ada beberapa. Tapi kan saya selalu jawabannya, termasuk Api, saya bilang, bukan terima kasih kepercayaannya, tetapi saya lagi on the track juga ini. Tidak fokus pada pilgub. Iya, saya terhadap pilgub dan ibu juga perlu. Ibu tidak pernah berpikir ke situ. Jadi saya tetap on the track. Waktu berjalan terus, saya tidak ada kepastian. Di satu sisi, Api pun punya sangat berharap bisa bersama-sama dengan kita, karena melihat ada elektoral yang mencukupi di situ. Kemudian Ibu Alia juga basic partainya ada, sehingga pilihannya sangat. Nah, satu waktu di akhir bulan Juli, tengah atau akhir itu. Tapi saya bilang, saya juga sudah mulai dapat gambaran, mulai Gerindra bergeser, tetap konsisten, Golkar sudah melihatkan tanda-tanda. Akhirnya saya bilang, ini kasih waktu lagi 1 minggu. 1 minggu saya ke Jakarta lagi, kerja lagi, memang ruangnya sudah tertutup. Tinggal mujizat saja yang akan ada, kalau ada akan terjadi perubahan. Jadi saya bilang, ya udah, saya harus ambil sikap. Saya coba minta petunjuk sama Allah, saya salat istihara, di setiap malam saya juga salat tahajud. Saya selalu minta di salat tahajud saya ini, kalau itu baik buat saya, berikan. Kalau tidak buat baik dan keluarga saya, jangan berikan kepada saya. Saya minta sama Allah seperti itu. Barangkali ini jalannya semua. Ya. Akhirnya Ibu Alia yang kita dorong untuk, karena permintaannya Api, ya bersama-sama, ya kita akhirnya sama-sama untuk mencukupkan sehingga bisa berkolaborasi. Mungkin Api juga punya hitungan-hitungan lain. Salah satu hitungan yang lainnya itu yang selalu dikatakan, karena ketika Ibu Alia menjadi pasangannya, tidak mungkin saya jadi penonton.
Maka inilah saya juga jadi korban daripada pasangan ini karena tiba-tiba saya dipeto untuk jadi ketua tim pemenangan. Yang peto lagi bukan Api, Langsung Ibu Ali ya. Saya maju tapi kalau ayah jadi ketua timnya, ya ini udah terpaksa kita jadi ketua tim pemenangan. Seperti itu. Oh Kak Aco jadi ketua tim pemenangan untuk yang sekarang ini. Kan Kak 10 tahun ya menjabat sebagai wali kota. Tentu banyak ya pasti banyak pengalaman dan sebagainya, meskipun juga termasuk ibu yang pernah jadi ketua PKK. Tapi mungkin ada saran-saran atau visi yang kita sampaikan berdua diskusi dengan Bu Alia. Apa yang mau dilakukan di Makassar? Jadi begini, sebenarnya kan waktu saya ambil 2014 itu, kemudian saya menentukan pilihan mendukung Pak Dhani waktu itu. Semata-mata dalam perspektif sustainable program yang kita sudah bangun. Kan kepemimpinan wilayah kan begitu. Maunya apa yang saya sudah lakukan dilanjutkan dengan orang berkelanjutan sehingga tidak terputus. Nah, itulah yang mendasari saya waktu itu mendukung Pak Dhani dengan Ical. Kenapa? Karena saya 10 tahun Pak Dhani saya angkat menjadi penasihat wali kota dan dia juga menjadi konsultan untuk tata ruang. Sehingga penataan ruang itu, bahkan waktu masa kampanye itu saya selalu bilang begini, separuh otakku adalah otaknya Dhani, separuh otakku yang di sini ada di Dhani. Itulah kolaborasi yang saya bangun untuk membangun kota ini dan hasilnya seperti ini. Yang kemudian masih banyak program-program yang sebenarnya bisa berkelanjutan untuk penataan kota Makassar. Kan kita seiring waktu sekarang, saya sudah bilang, saya sudah ingatkan Pak Api, kalau kau jadi wali kota cuma berpikir sekarang kota Makassar yang ada sudah selesai. Kau tidak akan bisa membuat sebuah legasi dalam perjalanan. Tapi kau harus berpikir bagaimana mengembangkan kota ini. Karena mau diapain lagi kota di Makassar? Nita, kota lamanya. Kita mau lebarin jalan sudah habis rumahnya orang. Berapa harus dikorbankan di situ? Mulai dari kos, masyarakat dan sebagainya. Sudah sangat padat ya untuk ukuran kota. Jadi harus punya ide gagasan. Kebetulan beberapa yang tidak dilanjutkan oleh Pak Dhani yang semestinya itu masih bisa kita kolaborasi sekarang, kita masih bisa dilanjutkan, kita update sekarang, kita perbaiki, kita bisa. Dan itu penting untuk masyarakat. Penting. Kenapa? Kalau kan kalau bicara kota sekarang problem yang adalah kemacetan, ya, persoalan sampah, persoalan tata ruang, banjir. Karena itu tadi, karena aktivitas sudah tidak seimbang. Salurannya kecil begini, di sepanjang ini semua restoran yang membawa limbah, buntulah ini karena salurannya sudah kecil kok. Nah, sekarang kita berpikir. Jadi Kak ada yang terpotong dari program tak setelah kita tinggalkan 10 tahun itu ketika diambil alih oleh wali kota berikutnya. Tidak salah juga Dhani, bisa jadi. Karena Dhani pasti berpikir juga, kan saya wali kota, saya juga mau berpikir ide gagasan saya. Tetapi pada dasarnya saya berharap waktu itu Pak Dhani melanjutkan apa yang sudah kita rencanakan karena untuk masyarakat nih masih cukup panjang. Contoh seperti Pantai Losari. Tidak ada aktivitas, dari dulu saya sudah bilang, ibarat kapal kota Makassar ini udah miring karena Pantai Losarinya di lambung kiri sudah numpuk orang, semua aktivitas orang situ. Tidak ada orang Makassar dalam 1 minggu tidak melintas di Pantai Losari. Sakit kepalanya kalau tidak lihat pantai dalam 1 minggu. Betul. Sementara panjang pantai kita 32 km. Kenapa kita tidak ciptakan Pantai Losari yang baru di Barombong kah atau di Biringkanaya kah? Ya, yang arah ke sana ada 32 km. Potensinya banyak kan? Potensi, iya. Sehingga salah satu konsep yang saya bilang dulu untuk ketika hari Minggu orang tumpah semua di Pantai Losari. Bagaimana caranya ngerem orang supaya tidak semua harus bertumpah di Pantai Losari? Bukalah Car Free Day di Boulevard. Sehingga orang yang Panakukang, orang yang dari Manggala tidak usah pilih pantai. Tidak usah masuk sana. Kita pecahkan Pantai Losari agar tidak sumpah. Kita buka Car Free Day di Sudirman. Sehingga orang aktif. Tadinya kita lanjutkan itu di Unhas untuk Taman Raya Biringkanaya. Tapi waktu tidak cukup, jadi inilah. Nah sekarang Boulevard juga tidak tertata baik. Jadi orang tadinya Boulevard Car Free Day kapasitas
olahraga jogging untuk pagi hari, UMKM-nya tetap menjadi bagian dua pasar di situ untuk bisa dapat. Tapi sekarang ini, waduh, sudah sempit karena lebih banyak UMKM di situ. Jadi, iya, nah itu saya kira bukan mau menghilangkan, tapi mesti diatur kembali. Nah, masih banyak hal-hal yang bisa dilanjutkan oleh Ibu Alia dan Api. Memang tapi dalam kondisi yang serba sulit ya. Kan kita harus sepakat juga dari awal nih Nita. Kalau ekonomi kita sekarang ekonomi sulit. Daya beli masyarakat semakin rendah, semakin turun. Nah, bagaimana mensiasati beban-beban masyarakat itu yang harus dikurangi sehingga daya beli dia akan ada peningkatan. Kan Nita tidak merasa jika harga beras naik, minyak naik, kalau seandainya pendapatan naik. Betul. Tapi kalau harga sembako naik, pendapatan tidak naik, itu yang bikin terasa sekali Kak. Terasa sekali. Kencangkan negatifnya, sudah kencang sampai lubang terakhir ini, sudah tidak bisa bernapas bagaimana. Nah, artinya beban. Saya kasih tahu Api, banyak beban-beban yang bisa disiasati, ya. Nah, dan kita sekarang ini kan banyak diskusinya dalam menyusun visi misinya apa semua, sehingga kita selesaikan permasalahan secara bertahap. Salah satu contoh masalah sampah. Pada kelas tertentu gratiskan layuran sampah. Kita jangan kemudian mencari nilai tambah dari sesuatu yang kemudian menjadi beban masyarakat. Walaupun retribusi sampah kan kembali ke masyarakat. Iya, tapi kan retribusi sampah ini jadi beban untuk saat sekarang. Kalau ekonomi bagus, dia tidak teriak, begitu loh. Betul Kak. Apa tantangan yang kita hadapi Kak ini dalam range sebagai tim pemenangan antara keluarga? Iya, jadi gini, ini kan kandidat pasti punya strategi tersendiri. Pertama, Indira didampingi masih istri wali kota. Sekarang masih wali kota istri wali kota. Ya, biar bagaimanapun saya pernah mengalami. Saya jadi wali kota dan aparat itu selalu kiblatnya ke siapa pejabatnya waktu itu. Ini. Jadi ada kekuatan di situ. Kemudian Andi Seto Sapa, ya, dia mantan Bupati Sinjai yang kemudian turun ke Makassar. Tidak mungkin dia mau pertaruhkan kesempatan 2 periodenya di Sinjai kalau dia tidak punya hitungan bahwa saya bisa menang di Makassar. Kan kalau berpikir untuk sebuah jabatan publik pasti bilang udah di Sinjai aja, nggak ada lawan saya kok, incumbent. Kan logikanya seperti itu. Tetapi dia berani menyeberang ke kota Makassar, berarti ada sesuatu yang dianggap dalam hitungan politiknya bahwa saya punya peluang menang di situ. Nah, kemudian ada Amri, ya, dengan sama Rahman Bano pernah ikut kontestasi berpasangan Api. Kemudian Amri ini basicnya partai PKS. Partai PKS ini saya kira sebuah partai yang sangat dinamis sekali, ya, sangat konsisten dengan apa yang sudah dilakukan, dan itulah sehingga saya melihat kontestasi Pilkada Kota Makassar ini tantangannya cukup berat. Tetapi saya sebagai mantan wali kota, mantan orang yang pernah menjadi tim, bukan menjadi ketua tim, tapi pernah mengatur untuk memenangkan pilkada dan pernah ikut merasakan bagaimana kontestasi itu, saya tahu jalan-jalannya juga. Tetapi saya mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan yang gampang, tantangannya juga berat karena itu tadi pesaingnya juga berat. Nah, tetapi pasti banyak hal-hal yang kedua, memang Api juga punya modal yang tidak bisa diabaikan. Seandainya kalau Api pun tidak memiliki basic elektoral yang bagus, mungkin tidak bisa jadi tidak berpasangan dengan Ibu Alia. Tapi karena dia punya posisi elektoral yang bagus, dia datang melamar Ibu Alia untuk menambah kekuatannya. Saya bilang kenapa tidak? Karena dari 3 lembaga survei yang ada kami pegang, itu semua angkanya premium untuk Api. Nah, berpasangan dengan Bu Alia? Sebelum pasangan, secara personal. Secara okay. personal, Api punya elektoral cukup bagus, cukup menjanjikan. Dia berhadapan. Bu Alia juga? Iya, itu posisi wakil. Okay. Tapi memang Api
kondisi itu bisa dapatkan angka elektoral tinggi itu karena apa? Dia 2 kali ikut, ya. Oke, iya. Kemudian ikut di DPR kemarin. Kan sederhana. Kalau orang mau memilih kita, seberapa besar orang kenal kita dulu kan? Kalau kita bicara, kalau kita mau lahir tampil dalam suatu kontestasi, yang kita ukur dulu seberapa besar sih popularitas saya. Iya. Kalau popularitas saya tidak cukup, bagaimana kemudian orang mau pilih saya? Orang tidak kenal. Iya. Jadi popularitasnya dulu. Populernya API sudah di atas 80%. Ya, sehingga sudah sangat lebih dari cukup untuk dia maju. Tinggal apakah 80% ini orang suka sama dia? Dan ternyata orang suka. Cukup juga, hampir 80% lebih juga orang suka. Dan 80. Jadi ibaratnya kalau ada 10 orang, 8 pasti memilih API, ya 7 orang pasti suka, gitu loh. Yeah. Jadi ditambah dengan ketika dilakukan survei siapa wakil, ternyata dia punya posisi elektoral yang cukup bagus, dan itulah juga yang menjadi dasar API meminta. Jadi memang saya juga memutuskan tidak ujuk-ujuk mau terima lamaran API, tapi memang didasari oleh data survei yang kami pegang, sehingga saya mengatakan ya udah Bismillah aja, gitu. Ya. Selain modal yang karena elektoral itu, Kak, menurut kita apa yang membuat kedua pasangan ini begitu menjadi menarik bagi calon pemilih? Ya, masyarakat. Yang pertama stylenya API. Stylenya API masih bisa berada pada tingkat elit dan bisa turun, gitu. Sebenarnya sederhana. Egalitas sedikit ya, Kak? Sebenarnya kan sederhana. Ketika kita berada pada posisi tertentu, kemudian kita berada di situ saja, tidak mampu menurunkan tensi kita, tidak mampu mengangkat kita, akan stuck. Nah, API ini bisa. Dan yang kedua, API memiliki kemampuan manajerial yang cukup lah. Dia pernah manajer PSM. Kalau orang sudah pernah memanajeri PSM itu sudah luar biasa kesempatannya, karena di situ nih, ini tahu lah, segala macam. Saya ini 13 tahun lulus bola, kan dulu sama-sama lulus bola, jadi tahu lah kita segala macam karakter kita urus, mulai dari orang ada sekolahnya sampai profesor kita urus di situ, mulai ustaz dengan bajingan kita urus semua di situ. Adi punya itu. Yang kedua, dia berada dalam sebuah kelompok usaha yang cukup, dan saya kira di Bosowa Group itu rekrutmen bukan karena pendekatan keluarga. Saya tahu grupnya Kalla, grupnya Bosowa itu tidak ujuk-ujuk orang bisa langsung jadi direktur apa semua dari bawah, dari staff apa semua, dan API sama teruji mereka ya, dari bawah. Kan saya bilang dia memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Nah, yang ketiga ya itu tadi, situasi sekarang ini diperhadapkan pada hampir 50% generasi milia sampai generasi Gen Z ya. Jadi kalau ini bisa kita pola baik, maka akan sangat menguntungkan dan harus diikut iramanya. Ketiga, ada Pak Iyas di situ. Iya, itu dia kunci ya. Di situ. Ya paling tidak, yang tadi saya bilang ada 10 tahun kebaikan yang kita tanam. Yang kemudian bisa menjadi. Yang kemudian ada legacy yang menjadi catatan bagi masyarakat. Pernah ditinggalkan bagus legasinya. Ini pernah mencatat sejarah, punya catatan baik untuk membangun kota. Jadi tingkat kepercayaan itu semakin mengakar ya, Kak. Kak Aco mengakar. Ada kira-kira pesan untuk pemilih masyarakat Makassar? Saya cuma mau bilang begitu. Kalau memilih orang adalah pilihlah orang yang betul-betul punya kapasitas dalam perspektif gambaran perilaku keseharian. Ya, saya tidak mau mengabaikan ya. Sebenarnya Ibu Alia dari 2014 itu sudah didorong minta. Tapi kan saya bilang, bagaimana saya mau dorong Alia karena dia tidak punya basic pemerintahan. Dia tidak pemerintahan. Ya memang dia dampingi wali kota, dia sebagai ketua tim penggerak PKK. Tapi penggerak PKK itu kan tidak masuk dalam ranah tata kelola pemerintahan. Tapi belajar kan? Tapi kan tidak boleh dalam posisi itu belajar. Ketika dia masuk DPR, di situ dia belajar. 10 tahun dia belajar di situ. Sekarang punya kemampuan. Saya bisa mempertanggungjawabkan.
Tapi kalau ujuk-ujuk di situ kan saya cuma Itu yang dimaksud ya. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Ada pengalaman. Jadi biar bagaimanapun DPR walaupun dia berada pada posisi legislasi, tetapi dia selama 5 tahun interaksinya dengan eksekutif, mitranya. Ya, betul. Jadi pemahaman. Nah, kalau PKK waktu itu dia berinteraksi dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Tidak masuk dalam wilayah lingkup pemerintahan. Bedanya di situ. Ya, beda berada Iya. ketika jadi anggota DPR Iya, RI, beda. apalagi DPR RI di Iya, kapasitasnya DPR lebih besar lagi. nasional, Sekali iya, lagi lebih iya, besar. lebih besar. Gitu. Baik Kak. Kak, terima kasih banyak waktunya. Dan saya kira ini luar biasa, banyak pembelajaran yang bisa diambil oleh Alhamdulillah. sama sahabat UKI. Bagaimana memilih calon pemimpin di masa depan. Kemudian bagaimana warga diajak untuk bisa melihat seseorang dari kapasitas Iya. ketika dia memimpin seseorang. Dan banyak lagi yang bisa Anda dengarkan dari podcast saya dengan bersama Kak Aco. Kak, terima kasih banyak. Makasih banyak. Saya juga terima kasih Mudah-mudahan banyak. Masih bisa bertemu lagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi sebuah pencerahan politik bagi Amin. masyarakat Insya Allah, Makassar, pasti. Sulawesi Selatan khususnya, bahwa kita akan menentukan pilihan 5 tahun ke depan. Nasib perjalanan daerah akan sangat ditentukan kepemimpinan daerah. Oleh karena itu jangan sampai salah memilih, ya, karena salah memilih kita akan merasakan dampak 5 tahun. Betul. Terima kasih, Nita. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah. Ya. Demikian sahabat UKI, bincang saya dengan Pak Ilham Arif Sirajuddin, mantan wali kota 10 periode. 2 periode. Dua 10 periode, tahun. sorry. 10 tahun, 2 periode. Ya Kak? Ya. Ya. Demikian, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya di catatan jurnalis Sukriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.